Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-ayat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah. Kita semua memuji kepadanya, memohon ampunan kepadanya, karena Dialah yang menguasai alam semesta, yang mengurus seluruh alam. Kita semua bersaksi berdasarkan ilmu bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang patut disembah, yang berhak disembah dengan sembahan yang sebetul-betulnya, kecuali hanya Allah sendiri yang akan menerima. Dan kita bersaksi yang kedua kalinya berdasarkan ilmu bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul utusan Allah dan hamba-Nya. Sidang Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar daripada kebiasaan. Biasanya azan duhur itu atau azan Jumat itu dikumandangkan hampir dekat kepada jam 12 atau jam 12. Sekarang 25 menit lagi ke jam 12 sudah ada. Kenapa Allah memberikan waktu-waktu yang sudah ditentukan kepada kita semua tidak sama? Supaya orang-orang terus memikirkan jam berapa sebetulnya waktu berkumandangnya setiap waktu sholat tiba. Bukan hanya sekedar memikirkan urusan dunia, tapi pikirkanlah waktu sholat itu jam berapa. Karena tentang berpikir tentang waktu sholat adalah satu kebaikan dan mempunyai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti bakal banyak orang yang tidak melaksanakan sunnah Rasul pada hari Jumat yang azannya setengah 12 lebih 5 menit. Di antaranya adalah terlalaikannya sholat inti. Biasanya datang jam segini masih ada sholat inti. So, 30 masjid setelah masuk masjid. Kemudian sholat inti, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, menunggu seperti naik mimbar. Hanya segelintir orang saja yang mampu memikirkan tentang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Jumat khusus, ini pada hari Jumat khusus, tiap-tiap hari Jumat mengutus 2 malaikat yang Allah tetapkan. 2 malaikat itu di tiap-tiap pintu masjid, masjidnya yang mana saja, kecil atau besar. Kemudian mereka berdua itu memegang buku catatan
yang buku catatannya terbuat dari nur, dari cahaya. Kemudian juga penanya terbuat dari nur, dari cahaya. Cahaya siapa? Tentunya cahaya Allah. Kemudian tugas mereka berdua di tiap-tiap pintu masjid itu adalah harus mencatat siapa orang yang pertama kali masuk ke masjid itu, kemudian apa yang diperbuat, waktunya, kapan malaikat atau dua malaikat itu diutus oleh Allah diam di pintu masjid itu. Ternyata diamnya itu setelah terbit matahari, waktu fajar sudah ada di sana. Jadi kalau tadi ada orang yang tidak bekerja, ingat pada hari Jumat sekarang ini, kemudian berkeinginan untuk datang lebih awal, jam 7 sudah di sini, hanya untuk mengerjakan perbuatan atau amalan-amalan yang ada kaitannya dengan kaifiat Jumat, maka malaikat yang dua itu mencatatnya. Bukan malaikat yang lain, tidak. Yang malaikat keseharian juga masih sama. Jadi bagi orang yang masuk di awal waktu Jumat lebih awal, kemudian datangnya, duduknya di mana, itu tercatat oleh malaikat yang dua. Sekarang kapan menutup bukunya itu, ditutupnya kapan? Ternyata ditutupnya itu, buku itu adalah setelah Khatib naik mimbar. Betapa indahnya Allah memberikan sesuatu yang terbaik kepada makhluknya yang namanya manusia. Dan betapa hebatnya Rasulullah SAW memberikan arahan-arahan tentang ibadah yang seharusnya kita laksanakan untuk bertakarub kepada Allah sebagai hamba yang sangat dhaif itu. Diberikan cara-cara yang terbaik, amalan-amalan yang terbaik, kaifiat yang terbaik, dan tidak susah untuk dilaksanakan oleh siapapun. Itulah umat Nabi Muhammad SAW diberikan keringanan tentang ibadahnya. Tapi walaupun demikian, masih banyak juga orang yang terlalu menyia-nyiakan kesenangannya yang disenangkan oleh Allah dan Rasulnya, menyia-nyiakan tentang kerapihannya, tentang agamanya itu, yang di dalam agama itu ada pekerjaan-pekerjaan yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Sidang Jumat yang berbahagia, surat yang saya bacakan tadi adalah ada dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat kedua dan ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad. Khitabnya 'alaika kepada Muhammad. Asalnya kalimatnya itu ala Muhammadin. Muhammadnya tidak disebut. Asalnya ala anta. Ala anta, karena anta sudah bersambung dengan kalimat yang lain dengan satu jari, maka kalimat menjadi alaika. Maka khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad agar engkau menjadi susah. Lain ke nyingsian oleh menyusahkan lagi. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan untuk menyusahkan dirinya. Buktinya setelah kita baca, dari mulai orang-orang yang sudah bisa menghafal 30 juz dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas,
Jangankan orang tua yang sudah sangat tua, jangankan orang dewasa, anak kecil saja diperdengarkan seorang yang belum bisa baca saja, anak yang belum bisa baca diperdengarkan dengan terus menerus tentang Al-Quran itu, mereka akan hafal. Berarti betul Quran itu diturunkan tidak susah, dan menghafalkannya juga sangat enak. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa yang jujur. Dari mulai awal sampai akhir tulisannya sama. Seperti kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Banyak hurufnya, 19 huruf. Dari awal penulisan Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir begitu saja. Kalimat alladzina atau alladzi atau allati atau ulaika dan sebagainya, dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi sangat-sangat jujur sekali, dari mulai tulisan kemudian dengan pembacaannya sama. Kita ingat depan bahasa Inggris waktu kita belajar bahasa Inggris. Kalau kita membaca bagus menurut bahasa Indonesia, ditulisnya go on, tapi dibaca jadi go. Apalagi bahasa Perancis. Jadi bahasa Inggris tidak jujur, tulisannya itu tapi beda bacaannya, tidak jujur. Tapi Al-Quran bacaannya dan tulisannya sangat jujur. Itulah firman Allah, itulah wahyu Allah yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Tinggal apa kita ini? Tinggal menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sudah saja begitu. Nah, tentang hal ini, tentang Al-Quran ini, dari mulai bacaan yang sering kita baca daripada sholat, dari mulai doa yang sering kita baca, dari doa-doa apa saja yang ada. Apalagi kalau kita melihat dari gerakan-gerakan sholat itu, setiap gerakan pasti ada bacaan. Setiap gerakan pasti ada bacaan. Seperti mengangkat tangan, kalimatnya Allahu Akbar. Awas, mengangkat tangan itu bukan takbir. Takbir itu adalah Allahu Akbar, dan mengangkat tangan adalah rafa'a yadaihi, dengan mengangkat kedua belah tangannya, hadwa mankibaihi, bertepatan dengan kedua pundaknya. Itu ada dalilnya. Sampai kemudian setiap gerakan lagi di waktu sedekap ada dalilnya. Di mana meletakkan tangan kiri dan di mana meletakkan tangan kanan. Di waktu perubahan lagi berucap lagi Allahu Akbar. Di saat mau kita ruku bertambah lagi bacaannya. Apa yang harus dibaca? Kita sering memperhatikan bacaan-bacaan sholat, kita sering memperhatikan kaifiat sholat, gerakan-gerakan sholat, dan kita mengerti kepada apa yang dibaca. Itulah orang-orang yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mu'allah bangalamun, tidak ada kesempatan untuk melamun karena tiap gerakan ada bacaannya. Tapi ternyata setan hebat. Pas begitu takbir kita khusyuk, pas begitu mendengar bacaan imam masih tetap. Tapi pas begitu sedang dibacakan Al-Fatihah oleh imam, maka mulai melayang, segala sesuatu terpikirkan. Tapi pas begitu imam baca waladhdallin, maka pikiran itu hilang lagi. Ingatan itu kembali kepada hanya untuk menyebutkan amin. Apakah sah sholat seperti itu? Sah tetap. Tapi sudah mengurangi pahalanya karena mereka memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak dipikirkan. Jadi bagaimana khusyuk itu? Maka Rasulullah SAW yang khusyuk itu bukan berarti tidak ingat apa-apa, diciwit wet rasa, bukan seperti itu. Orang yang lewat saja tidak ingat, tidak siapa yang lewat, bukan seperti itu orang yang khusyuk. Tapi yang khusyuk itu adalah setiap gerakan, setiap bacaan mereka ingat berapa rakaat keberapa ini, baca apa yang harus dibaca, dan akhirnya sudah apa yang harus dibaca, dan akhirnya sudah tahiyat atau belum. Itu khusyuk.
Kalau misalkan orang yang khusyuk itulah ditoel teka rasa, nanti akan ada orang yang menepuk pundak kita di saat berkeinginan untuk minta ditemani di belakang. Hanya sekarang masih banyak yang belum paham tentang itu. Sedikit saya terangkan tentang kaifiat sholat berjamaah. Di saat Rasulullah SAW sholat munfarid sendirian, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu waktu kecil dia tinggal di atau diam atau takbir atau berada di datang kemudian berdiri di sebelah kiri Rasul. Kalau Rasul sedang khusyuk dan tidak ingat apa-apa, berarti tidak akan memindahkan Anas bin Malik. Padahal Rasul sedang sholat, sudah takbir, sedang ada bacaan. Kemudian Anas datang dan berdiri sebelah kirinya. Kemudian Rasulullah SAW memegang kepalanya. Di hadis yang lain memegang pundaknya. Kemudian dipindahkan Anas bin Malik ke belakang, disuruh berdiri sebelah kanannya. Bergerak tidak? Bergerak. Berarti Rasul khusyuk pada saat sholatnya. Sampai-sampai ingat siapa yang datang dan tinggal di sebelah mana atau berdiri sebelah mana. Artinya sebelah kiri itu dan sebelah kanan itu berjamaah harus di pinggirnya, bukan di belakang. Yang kedua, kalau datang sendirian, kemudian kita sedang sholat sendirian, kemudian kita datang mau berjamaah dengan orang tersebut, perlu noel dan noel ya tamah bisa dipanggil ke belakang. Sudah saja dengan suara takbir itu dengan ada di pinggirnya, berarti dia sudah cukup menjadi berjamaah dengan orang itu. Kita terbalik, di waktu kita saat berjamaah mau bergandengan dengan orang itu noel, tapi di waktu itu adalah hal receh. Untuk mundur susah untuk mundur, atau ada orang yang sudah berjamaah dengan kita kemudian menambah rakaat. Biasanya orang seperti itu mundur ke belakang, jangan mundur, sudah saja berdampingan di sebelah kanannya, sebelah kiri pasti imam, sebelah kanan pasti makmum. Nanti yang harus dikasih tahu kalau kita mau berjamaah jalan, maka orang yang sebelah kanan. Atau tergantung posisi, sebelah kanan tidak ada untuk mundur, tapi imam harus mengerti karena ke depan masih ada, berarti imam yang harus maju. Begitulah keringanan kaifiat ibadah Rasulullah SAW yang diberikan kepada kita semua. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, pada akhirnya Rasulullah SAW bukan hanya memperhatikan tentang bagaimana cara ibadah dengan baik, tapi juga harus berakhlakul karimah, berakhlak dengan baik. Akhlak di mana? Utamakan akhlak di masjid. Utamakan akhlak di masjid. Karena akhlak di masjid itu harus dibiasakan nanti terbawa kepada keluar, kepada masyarakat. Kalau akhlak di masjid sudah tidak baik, bagaimana akhlak di luar? Tapi kita yakin bahwa Rasulullah SAW diberikan tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu adalah artinya dipelajari harus di mana saja, terutama di masjid. Karena di masjid juga ada orang yang belum berakhlak. Di dalam urusan bacaannya juga belum berakhlak. Ya. Bacaan itu harus berakhlak. Suaranya juga harus berakhlak. Kalau kita berjamaah harus ingat kepada jamaah yang lain, yang pikirnya. Kan ada yang baca begini, engkau bermakmum kepada orang itu, tapi bacaan di belakangnya tarik deh, melebihi suara imam, atau kadang-kadang lebih sedikit keras daripada imam. Seperti kebiasaan umumnya di waktu takbir tarik oleh atau keras jahar oleh imam, Allahu Akbar. Yang belakang apakah perlu keras? Tidak, biasa saja. Kemudian di waktu membaca doa iftitah, imam saja tidak jahar atau sir. Nah, itu suka. Wadah.
Oh, itu mengganggu, itu tidak boleh. Sudah saja siul semuanya. Apalagi dalam tahiyat. Orang-orang yang ada di pinggirnya juga sedang sama bacaan itu, jangan diganggu dengan bacaan-bacaan kita yang selalu sedikit menjaharkan. Tahiyat. Asal. Lurus saja begitu. Lalu benar dibaca kata. Coba kalau kita perhatikan, jangankan semua bacaan yang ada dalam urusan kafir, takbir saja beda-beda. Kalimatnya hanya dua, Allahu dan Akbar. Allahu Akbar. Betul begitu? Allahu Akbar. Betul begitu? Kalimat takbir saja banyak yang belum ya. Padahal kalimat Allahu Akbar, alif, lam, itu lam yang atas itu lamnya dua itu. Artinya lam ke satu itu sukun, maka dipakai tanda tasdid. Maka kalimatnya Allahu Akbar. Coba dengarkan. Setiap imam pasti beda-beda bacaannya, tapi kalau mengerti pasti akan sama bacaannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada lagi. Allahu Akbar. Dari mana Pak Fajar itu? Sami Allahu liman hamidah. Dari mana panjang dari itu? Sami Allah, dari mana A-nya itu? Setiap kalimat, setiap bahasa itu ada tujuannya. Maka kalimatnya kalau imam membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, bukan Sami Allah. Sami'an. Mudah-mudahan Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Kan seperti itu. Maka di belakang membaca, menjawab Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Tapi kebanyakan Rabbana. Kalimat seperti bacaan sujud dan ruku. Orang yang membaca Subhana Rabbiyal Azim, maka pada huruf ba itu ada tasdid. Tapi kebanyakan kita membaca ruku dan sujud Subhanallah, begitu. Wallahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an betul-betul wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang semuanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Maha Jibril. Dan itulah prosesnya sampai sekarang pada akhirnya kita menemukan ternyata adalah agama Islam adalah agama yang baik. Agama yang baik, agama yang benar. Bukan baik, agama yang benar. Menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Yang paling berbahaya adalah orang-orang yang sudah tadinya diam di agama Islam kemudian pindah ke agama lain yang disebutkan murtad. Salah. Kalau kita mengerti tentang murtad, sedih Pak. Sangat-sangat berbahaya bagi orang yang murtad. Berbeda dengan orang yang tadinya luar Islam masuk Islam. Mu'alaf, beda. Kalau mu'alaf, kebaikan yang pernah dia kerjakan, yang pernah orang itu kerjakan, itu kalau masuk Islam, kemudian di dalam Islamnya baik, maka diakumulasikan, dikumpulkan, menjadi tidak dihapus. Nah, dosa yang diperbuat oleh mu'alaf itu, yang sebelum Islam itu, kalau dia berbuat dosa, maka dosanya dihapus. Makanya kata Rasul, kalau ada seorang mu'alaf deketin, doakeun, minta doa di manehanana.
Karena dia itu kalau masuk Islam seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu, sangat suci. Tapi kalau murtad, dia berbuat kebaikan dalam Islamnya, tapi dia murtad, maka kebaikan itu hilang. Dosa yang diperbuat oleh dirinya maka akan terus ditumpuk, tidak akan hapus, tapi bertumpuk terus, ditambah dengan dosa-dosa yang ada di saat dia masuk agama lain. Nah, ternyata kesedihan, kebahagiaan bagi kita semua. Jangan dianggap enteng tentang ibadah Jumat. Jangan dianggap ringan tentang ibadah Jumat. Walaupun kaifiatnya sama dari dulu sampai sekarang, tapi minimal kita ada peningkatan tentang kaifiat ibadah Jumat itu, supaya Allah menurunkan maghfirah kepada kita semua. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa